Selamat datang di Ngopras, ngobrol bareng dengan Om Ras. Nah, kali ini kami kedatangan tamu atau narasumber dengan Mas siapa? Nur Saleh. Mas Nur Saleh ya. Siap. Berikan Mas ya. Oke, kita pun sama-sama orang apa gitu ya. Iya, apa kita. Iya, pada kesempatan kali ini terima kasih sudah hadir di Ngopras ya, ngobrol dengan Om Ras. Thank you. Karena kami melihat kemarin itu jenengan menyampaikan paralegal dan sebagainya. Ini kalau udah bicara paralegal ini bukan pengacara tapi dia tahu alur cerita hukum kan itu. Ya, baik. Nah, Siap. jadi kami harap nanti di sini ada semacam pencerahan untuk edukasi dengan masyarakat. Baik. Baik. Nanti kita mungkin kita bahas lebih jauh ke sana. Permulaan mungkin kita akan coba meluruskan asumsi-asumsi masyarakat yang kadang suka mengambil kesimpulan, Mas. Nah, Ya, kadang ketika masyarakat melihat bahwa orang itu berpakaian formal, kemudian bicara hukum, lalu mereka menyimpulkan, wah ini pengacara. Gitu. Nah, ini yang perlu kita luruskan terhadap masyarakat supaya apa? Supaya tidak serta-merta menjustis seseorang itu seolah-olah orang itu pengacara kemudian tidak menerima laporan telah ditipu lah inilah itulah. Nah inilah yang perlu kita nanti akan coba beri pemahaman terhadap masyarakat. Kira-kira seperti itu, Mas ya? Iya. Nah ini jadi untuk masyarakat edukasi ini biar masyarakat itu paham dan melek hukum. Iya. Karena di sana kalau mereka tidak melek hukum tidak bisa membedakan APH. Iya. Ya kan? Alat penegak hukum ini siapa saja. Di sini termasuk kalau yang sudah resmi itu ada bisa bersidang dan sebagainya itu kan seorang lawyer, advokat atau pengacara kan gitu loh. Nah di sini ada paralegal pun bisa ke sana tapi beliau ini belum pengacara atau advokat dan sebagainya. Ini yang seperti ini yang masyarakat itu harus tahu. Jadi jangan sampai kalau dulu itu bisa dibilang itu koprol ya, tahu koprol enggak? Iya. Kata istilah lah. Nah itu koprol. Jadi dulu yang saya tahu itu kalau koprol itu orang yang dituakan atau dianggap dia mengerti, padahal dia bukan ahli hukum, apalagi pengacara. Itu dulu masih dipakai. Nah, sekarang ini dengan adanya bincang-bincang ini, ayo kita gali sehingga masyarakat itu bisa tahu fungsi dari semua lini masalah hukum. Ya baik, terima kasih Bang Pras. Ini kita ngobrol santai lah ya. Yuk santai ya, santai kita sambil merokok sambil minum gitu. Jadi pengalaman saya di lapangan itu kan kadang-kadang terjadi miss, Mas. Ya ada. Di sini kan ada orang yang diperbantukan oleh lawyer. Nah sementara tugas lawyer itu kan banyak sekali. Iya. Jadi dia itu nggak mungkin bisa seorang diri. Artinya butuhlah para asisten, katakanlah. Nah siapa sih yang akan ditunjuk oleh si lawyer itu? Tentulah dia orang yang sudah teruji. Nah tentu bagaimana sih cara untuk menguji seseorang itu sekalipun bukan lawyer tapi menyampaikan hukum. Nah artinya orang yang sudah dididik disebutlah paralegal. Maka adalah pendidikan paralegal. Nah jadi di sini ada paralegal, ada lawyer. Nah karena lawyer itu butuh tenaga untuk di lapangannya, untuk interviewnya dan lain sebagainya. Toh nanti setelah paralegal ini atau katakanlah asisten lawyer tersebut sudah mendapatkan apa yang diperlukan dalam penanganan sebuah kasus tersebut misalnya, toh nanti ada yang namanya uji materi, gelar perkara, apakah investigasi dari seorang katakanlah paralegal ini atau asistennya atau katakanlah staf itu memenuhi unsurnya apa enggak, benar apa enggak. Jadi nanti hasil di lapangan tersebut akan digali kembali oleh tim kuasa hukum kan gitu. Artinya apa? Artinya dibolehkan paralegal itu untuk melakukan interview sepanjang tidak melanggar undang-undang kan seperti itu. Nah, kenapa seorang lawyer itu membutuhkan itu? Karena memang pekerjaan itu tidak sedikit, Mas. Kalau saya seperti itu. Maka menurut saya, jadi jangan mudah menyimpulkan bahwa ketika tidak ketika melihat seseorang itu formal dan lain sebagainya lalu menjustis ini lawyer sama gitu. Dan nanti berarti yang nanganin ini. Nah ketika nanti dalam penanganan ternyata orang tersebut kok nggak ada, berarti dikira menipu, dia bukan lawyer, ternyata ini masalah kan? Ternyata ini maklar. Nah ini kata maklar dan lain sebagainya mohonlah kita masyarakat seluruhnya harap dimengerti. Jadi dalam hal ini untuk menterengnya kayaknya untuk lebih halus itu bukan maklar ya,
Markus ya, maklar kasus itu kayaknya orang elok lah. Ya, jadi yang lebih tepat itu menurut saya ini adalah staf, gitu. Staf kuasa hukum lah, atau staf lawyer, atau staf pengacara, yang mana orang tersebut memang betul bekerja untuk kantor tersebut. Iya, kantor pengacara lah, gitu ya. Bisa di LBH, bisa juga di kantor pengacara. Karena kalau LBH itu kan lembaga bantuan hukum. Iya. Namun saat ini kadang-kadang ini maaf nih guyon karena kita ngobrol santai, jadi masyarakat kadang memaknai LBH itu adalah lembaga bagi hasil. Nah ini yang repot ini. Iya. Jadi, coba dijelaskan tuh. Kenapa masyarakat sekarang kepercayaannya kurang terhadap LBH? Karena kalau sesuai dengan makna LBH itu kan adalah lembaga bantuan hukum. Bukan bagi hasil, bukan? Iya. Namanya membantu itu kan memberi tanpa pamrih. Iya. Nah, tapi ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, lalu mereka mendatangi kantor LBH, lalu kalau nggak sekian nggak jadi, nah berarti bukan bantuan. Ya komersil bagi kan. hasil ini berarti. Iya. Maka masyarakat kadang-kadang memaknainya itu adalah lembaga bagi hasil. Nah sehingga ini para legal memilih bermitra itu biasanya langsung di kantor advokat. Karena kantor advokat itu tidak menggunakan izin lainnya, hanya menggunakan NIA, nomor induk advokat, lalu dia sudah bisa mendirikan kantor itu sendiri. Nah, sehingga kita lebih senang itu langsung kepada lawyer. Nah, berarti berdiri sendiri ya? Iya, namun bukan berarti LBH ini buruk, enggak ya? Enggak, ini kan hanya asumsi. Iya. Opini lah ya? Iya, kalaupun ada satu dua yang kurang pas. Ya biasa lah gitu ya. Iya. Tapi kebanyakan yang seperti itu lah. Saya yakin di Indonesia ini juga masih banyak orang yang berpikir positif, berpikir ke depan bagaimana hukum di Indonesia harus baik kan gitu loh. Betul. Kalau nanti di LBH itu ada yang seperti itu, mungkin itu yang dikatakan oknum, iya. Tapi biasanya oknum dan oknum. Ini harapan kami tidak seperti itu. Ya, jadi kalau menurut Mas Nur sendiri itu yang seperti itu sudah biasa atau gimana, Mas? Iya, ini karena ketidaktahuannya masyarakat pada saat mereka itu tersandung kasus kemungkinan, kemudian mencoba minta tolong kepada lawyer atau advokat, terus nanti setelah mereka datang ke kantor, hari berikutnya nanti ada yang datang kemudian mencari tahu tentang kronologi dan lain sebagainya. Kok bukan lawyernya gitu? Loh kok ini kok jadi orang lain dan seterusnya. Dan nanti pada saat sidang juga ternyata bukan yang datang ke rumah. Nah ini perlu diluruskan bahwa memang benar. Namanya pabrik aja ada sales, marketingnya ada gitu ya. Ada staff, ada supervisor, ada manajer, ada apa. Jadi tidak bedanya dengan advokat. Sama advokat juga perlu yang namanya tenaga bantu. Iya, asisten lah gitu. Jadi mohon dimengerti kepada masyarakat. Jadi kalau seluruhnya harus advokat yang turun tangan di lapang, TKP dan seutuhnya, saya kira tidak tercover. Nah, gitu ya. Nah, ini yang bagus di ngopras ini, jadi obrolan ompras itu ada arah gitu loh. Selama ini kan masyarakat bertanya, loh ini gimana sebenarnya itu dia pengacara atau bukan? Iya, sampai kita mintai keterangan dan sebagainya. Padahal di situ kan hanya untuk pendataan dan sebagainya fungsinya untuk membantu si advokat atau pengacara itu sendiri ya. Tapi masyarakat kadang masih salah mengartikan gitu ya. Wajar saja mungkin karena mereka tidak paham ya. Makanya kali ini ngobrol dengan ngopras itu harus paham gitu loh. Harus jeli, harus pintar sehingga ke depan itu kalau pengacara yang bisa sidang dong kan dong. Jadi stafnya mungkin. Nah, jadi ini sering ya jenengan dikatain, wah ini pengacara atau gimana gitu ya? Iya. Kadang kita tidak menyampaikan bahwa diri saya lawyer. Saya pun tidak mengatakan bahwa diri saya advokat. Hanya karena ada satu etikat atau katakanlah KTA itu ada yang berbunyi advokasi. Ada advokat. Nah, ini kadang orang membaca sepintas advokasi lalu menyimpulkan advokat. Padahal bukan. Advokat sama advokasi itu berbeda. Ini yang perlu masyarakat ketahui nanti. Jadi kalau yang namanya advokat itu jelas itu ada NIA, nomor induk advokat. Nah kalau paralegal itu tentulah namanya KTA atau tanda anggota. Jadi di sini berbeda. Dan bunyinya pun bukan advokat tapi advokasi. Nah ini di sini yang menarik. Apa saudara pernah mungkin diserang oleh salah satu kita tidak menyebut nama orang tapi seorang advokat atau bicara profesi yang memang
dia profesinya sebagai advokat, terus melihat dengan seperti itu, saudara ini nggak boleh gitu. Iya gitu loh. Dari mana? Advokat dari organisasi mana? Iya. Apa saudara ngaku pengacara nih? Gimana itu? Pernah nggak? Iya, oke, siap. Jadi gini, sesuai pengalaman nih, yang saya ketahui, apa yang saya rasakan. Jadi pada saat saya bekerja di sebuah kantor hukum, pada saat itu saya ditugasi untuk interview. Iya. Kemudian setelah saya mendatangi pemberi kuasa, karena si penerima kuasa ini menugaskan saya gitu mas, menugaskan saya untuk menggali peristiwanya seperti apa. Iya. Nah kemudian qadarullah ini perkaranya nggak selesai. Iya, karena perkaranya nggak selesai, lalu si penerima si pemberi kuasa ini, sebut saja klien ya. Iya. Nah klien ini merasa kecewa, dirugikan gitu. Iya, dirugikan. Nah kemudian dia mencabut kuasanya, ganti pengacara lain mas. Gitu. Ya, setelah ganti pengacara lain, si klien ini menceritakan bahwa saya kayaknya ditipu loh mas gitu. Loh, kenapa ditipu oleh lawyer tapi ngakunya lawyer tapi bukan lawyer. Nah Gitu. kemudian perkaranya mandul. Nah ini, jadi saya pernah itu mas mengalami. Jadi saya langsung diserang. Diserang oleh pengacara. Padahal sampai tidak ngaku kalau sama pengacara ya. Enggak. Bisa dibilang staf atau pembantu di kantor pengacara ya. Bahkan tidak ada pembahasan, tidak ada tanya jawab tentang saudara siapa. Gitu. Iya. Apakah saudara lawyer apa bukan? Enggak. Si klien itu pun pada waktu itu juga nggak nanya. Berarti asumsi lah ya. Iya, asumsi. Nggak apa-apa yang seperti itu kan biasa gitu. Iya. Lalu disampaikan kepada pengacara yang baru, katanya itu pengacara. Padahal kan kita tidak ada pengakuan. Maksudnya mungkin gini bang, jadi pengangguran banyak acara gitu. Ya, kalau pengacara kan memang iya. pengangguran gitu kan, gitu. Asli pengangguran gitu. Tapi nggak apa-apa, kita memaklumi hal seperti itu. Ya hanya untuk masukan saja kepada rekan-rekan di lapangan yang statusnya adalah paralegal atau staf dan lain sebagainya, supaya lebih berhati-hati ketika ditugaskan oleh advokatnya atau pimpinannya. Ketika bertemu dengan klien itu, sampaikan dulu, perkenalkan dulu. Iya, siapa dia gitu ya. Saya A, tugas saya ini dan seterusnya, sehingga tidak ada miskomunikasi di kemudian hari. Iya. Ya oke, nggak apa-apa, kita memaklumi hal itu karena ketidaktahuannya masyarakat kan seperti itu. Kita nggak boleh kenceng, kita nggak boleh keras. Justru disinilah fungsinya kita ngoperas. Iya, ngobrol bareng ngoperas. Masyarakat tahu, ketika didatangi oleh seseorang yang mengaku dari kantor apa, supaya juga teliti juga, tanyakan dulu dari kantor mana, kapasitasnya apa, bisa nggak ditunjukkan legalitasnya, kan seperti itu. Itu luar biasa. Iya, jadi nanti kita benar-benar tidak ada dusta di antara kita. Nah, ada pun contohnya perkara itu kan saya analogikan seperti dokter mas. Jadi gini, ketika ada seorang itu sakit lalu masuk ke rumah sakit, diterima, diobati oleh dokter, itu kan tidak harus 100% harus sembuh mas. Oh iya dong. Upayanya iya betul 100%. Namun alhasil itu kan Allah yang tentukan. Iya, Tuhan yang sesuai juga dengan apa itu penyakitnya kan gitu. Nah ketika tidak sembuh, ya memang seperti itu sih. Ya ada juga yang diobati mati ya. Ada yang mati. Jadi kalau jadi pengacara sama pekerjaannya udah selesai pun biasa ya. Karena situasi dan kondisi mungkin. Iya. Jadi bukan dimaknai ketika tidak selesai berarti nggak dikerjakan. Iya, atau dibohongin. Atau dibohongin. Atau ditipu. Iya, ditipu lalu diminta kembali uangnya dan lain sebagainya. Nah inilah masyarakat harus paham juga. Dan mungkin di situ tidak ada istilah perjanjian ini masalah ini pasti selesai. Oh iya, enggak ada ya. Enggak boleh ya. Bahkan saya ditekankan pada saat pendidikan itu paralegal yang harus diwanti-wanti nih Bang, sejauh itu diwanti-wanti. Iya. Jangan pernah juga menyampaikan pasti selesai. Jangan ya. Dan ini gampang, tenang saja, enggak. Boleh, kita lihat dulu duduk perkaranya seperti apa, nanti ada tahapan-tahapannya. Gitu Mas. Iya. Nah, kalau sekiranya perkara tersebut kok bisa ditangani, kita terima, dan ketika kajian kita, analisa kita melihat peristiwa itu kok ternyata kabur sesuai cermatan hukum, ya kita terang ngomong, sampaikan ya. Iya, sampaikan. Tidak bisa ditangani karena ini tidak memenuhi unsur seperti itu. Jadi nggak boleh ada janji-janji mas. Nah itu makanya emang kayak pacaran ya janji. Seorang advokat menugaskan seseorang untuk membantu pekerjaan, nggak mungkin asal tunjuk mas. Itu tetap diuji sejauh mana kemampuannya, bagaimana cara untuk penyampaiannya, terus
mungkin skill, track record dan seluruhnya itu pasti sudah diuji mas. Iya. Tapi ada nggak seorang klien yang kadang menanyakan gini, ini kasus saya seperti ini, sampean bisa mengerjakan sampai selesai enggak? Kan gitu. Ada ya? Ada enggak? Ada, sering. Jadi gini mas, saya mau bayar tapi nanti kalau udah selesai ada terang-terangan. Ada juga, mas gini mas, saya perkaranya seperti ini tapi saya nggak punya duit. Biasa dong. Ya, nah kita itu sebetulnya fleksibel, ya fleksibel. Kenapa? Karena yang namanya membantu, ya kan? Nah konteks membantu itu saya kadang-kadang malah berpikir nih, kalaupun saya oke, tapi pimpinan misalnya kok enggak, kadang kita rayu nih pimpinan, karena ini betul-betul masyarakat membutuhkan bantuannya. Adapun nanti dapat berapa dan lain sebagainya, sering sekali saya sampaikan kepada pimpinan, rezeki itu datanya dari 1000 penjuru, bahkan lebih. Iya, bukan satu arah ya. Iya, karena kalau bos kita itu orang, itu terbatas kekayaannya mas. Tapi kalau bos kita itu yang maha pencipta, beda lagi. Bisa kita dapat dari mana yang luar biasa. Iya, sehingga kita tidak pilah-pilah. Adapun si klien tersebut atau seseorang yang membutuhkan bantuan itu menargetkan harus selesai sering mas. Cuman tetap saya kasih masukan. Selesai atau tidak selesainya itu nanti ada tahapan. Karena kita itu sifatnya hanya mendampingi mas. Yang bikin kesimpulan kan bukan kita. Ada kepolisian, terus nanti difilter oleh kejaksaan, baru nanti ada putusan pengadilan. Nah kalau kita meyakinkan bahwa pasti jadi, kalau hakim berpendapat lain bagaimana? Kan gitu. Iya, malah kita yang salah. Jadi finalnya itu bukan di lawyer tapi di hakim. Nah hanya kadang-kadang ada yang minta gini mas Prat, bisa nggak digini-gini? Nah itu. Lah ini budaya yang menurut kita itu saat ini harus mulai dihilangkan ya. Karena budaya-budaya yang seperti itu hanya merugikan diri sendiri. Semua pihak sebenarnya dirugikan. Makanya penegakan hukum di Indonesia kami lihat kan kurang begitu mantap lah kan gitu. Dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas ini kadang enggak. Nah ini ada pertanyaan lagi ya barangkali Mas Nur ini kan karena orang udah lama di lapangan nih, pernah nggak sudah kita capek-capek dan sebagainya pada akhirnya disalahkan oleh orang klien gitu, dimarah-marah sama klien, pernah nggak? Aduh, ini berbagai cerita, ini banyak sekali mas. Bahkan manisnya begini, kita pernah, tapi maaf ini pemirsa, sorry, kita bukan ngomongin perbuatan baik, bukan. Tapi ini hanya sekedar masukan. Ini kan di ngopras bukan di luar sana gitu. Supaya nanti masyarakat bisa memahami. Artinya bukan saya sedang mau ketungkit perbuatan yang sudah nggak mau. Maaf ini pemirsa. Jadi maksudnya begini, kami sudah all out, bahkan sudah pokoknya seluruh kemampuan sudah kita kerahkan. Maksimal lah ya. Iya sudah maksimal. Namun hakim ternyata berpendapat lain dan alhasil kita kalah. Dan kita dimarah-marahin habis-habisan sering mas. Bahkan diminta kembali uangnya. Cuman karena kami selalu memberi masukan, kita bangun psikisnya supaya kuat menerima kenyataan. Dan akhirnya alhamdulillah ya ada juga mas yang motor tetap minta dikembalikan ya kalau memang orangnya udah kita kasih pengertian sudah apa tetap masih ngotot ya tetaplah kita berikan sekalipun tidak full sebenarnya mas pernah mas gitu. Gitu jadi ya memang inilah dunia yang ada saat ini seperti itu. Makanya di ngopras ini biar kita kupas serang gitu biar masyarakat itu edukasinya nanti lebih paham lagi. Gimana sih kalau kita pakai jasa LBH, bagaimana kita pakai jasa paralegal yang nanti mengarah ke advokat kan seperti itu. Betul. Ini harapan kami di sana itu ada semacam kayak solusi lah sehingga apa? Masyarakat yang merasa terzolimi oleh hukum dan masyarakat yang mencari keadilan benar-benar dibantu oleh baik itu LBH maupun pengacara dan sebagainya. Jadi di sana tidak ada korban-korban lagi yang aduh orang saya udah tersakiti kok. Malah tambah jatuh ketemukan Anda. Itu kalau orang Jawa kan gitu ya. Betul. Itu seperti itu. Jadi dan ada lagi pertanyaan menurut Mas Nur itu masyarakat ini kan dibilang cerdas sekarang juga cerdas ya, tapi dibilang bodoh juga cerdas gitu loh. Tapi masih banyak yang kadang nganggap itu beranggapan gini, oh semua itu bisa selesai dengan uang nih. Nah ini ada yang pernah menyamakan seperti itu enggak? Iya betul. Jadi gini mas, jadi kita itu kadang-kadang juga
kesulitan juga Mas, karena kan kita hanya bisa berupaya, kan gitu. Iya. Nah, pada endingnya nanti kan ada tahapan yang perlu kita kupas bareng-bareng ini Mas. Iya. Mudah-mudahan ini penegak hukum nih, apa yang pertama nih bisa minimal izin klarifikasi, izin koreksi kalau apa yang saya sampaikan itu nanti ternyata tidak pas. Iya. Ini kan baru pandangan Mas. Iya. Ini ya Mas ya. Iya. Izin ini ya. Izin di apa namanya dikoreksi nanti kalau salah. Jadi ketika kita membuat laporan Mas, masyarakat sekarang ada alih-alih atau apa namanya ya slogan, nek kelangan ayam aja lapor polisi Mas, buat jadi kelangan wedhus. Itu sering terjadi. Ini loh. Jadi saya kadang-kadang juga bingung. Jadi polisi sudah kita lapori, bahkan sudah laporan diterima juga, memang memenuhi unsur, dan polisi kan sudah bekerja Mas, mati-matian juga. Iya, udah maksimal lah ya. Enggak sedikit dia mengeluarkan tenaga, pikiran, BAP juga butuh biaya. Iya, kadang dipanggil juga nggak langsung hadir, butuh waktu. Nah setelah polisi selesai bekerja, lalu dia kan tugasnya melimpahkan ke jaksa penuntut umum, dilimpahkanlah ke JPU, sampailah ke meja JPU. Lalu penyidiknya dipanggil, sini bro, kayak gitu. Pengalaman saya nih, mudah-mudahan ini nggak semua seperti itu ya. Ini mungkin salah satunya ada yang seperti itu. Dipanggil oleh kejaksaan. Gimana ini? Udah lama kamu jadi penyidik? Sudah Pak, ini kan memenuhi unsur. Maka apa? P19 Mas. Balik lagi lah. Cukup bukti. Ya. Padahal itu sebetulnya sudah. Oh gitu. Aslinya. Nah akhirnya dibawa pulang. Ditarik lagi terus menerus. Nah lalu dimasukkan lagi. Barulah P21. Oh gitu. Jadi kesel. Berkeringat, dibuat capek lah ya. Iya. Akhirnya itu sudah memenuhi unsur. Iya. Jadi masyarakat supaya tahu nih, di mana sih tingkat kesulitannya gitu. Jadi ben proporsional. Iya. Jadi tidak menyalahkan satu siapapun lah. Institusi. Jadi setelah polisi sudah bekerja keras dan lain sebagainya, ternyata pandangan hak jaksa beda. Jaksa penuntut umum menyimpulkan tidak memenuhi unsur. Kalau tidaknya malah parah ya. Kalau belum masih mending ya. Iya. Nah, kemudian setelah seperti itu baru dikerjakan lagi. Sampai tuh polisi tuh. Nah, sudah kayak gitu baru beberapa kali baru P21 lengkap. Oke? Nah, ini pengalaman loh Mas. Iya. Kalau udah pengalaman buat apa diceritain gitu. Nah, kemudian setelah sudah P21 diterima oleh jaksa, ini kan ada deadline waktu, ya kan? Sekurang-kurangnya 3 minggu harus sudah melimpah ke pengadilan. Kan gitu. Nah, di kejaksaan ini nih penyakit lagi nih. Lagi-lagi. Iya, jadi tadi kalau polisi menyimpulkan, masyarakat menyimpulkan polisi kalau kehilangan ayam aja lapor polisi, mau jadi kehilangan wedhus, kan gitu. Nah kalau di kejaksaan kayak tinggal polisi yang ngomong ini. Kejaksaan aslinya aja perkasa kurang aja. Iya, yang injak yang maksa. Yang sorry nih Pak Jaksa nih, ini kan hanya slogan. Ya benerin sendiri kalau slogannya mau bagus. Gitu. Jadi ada yang memaknai ngajak perkasa. Ada yang memaknai yang injak yang maksa. Nah, nanti pada akhirnya dia lakukan sidang, tuntutannya tidak maksimal. Ini loh menyakitkan lagi. Nah ini mohon maaf ini untuk para jaksa di negara kita ini, jadi itu untuk evaluasi ya. Tidak seperti itu. Lanjut. Padahal menurut kepolisian terang, bahkan sudah dijadikan tersangka dan sudah bisa ini, berarti kan terang memenuhi unsur. Nah kalau enggak ngapain sih? Kan nggak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Bisa dong. Nah karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya terang. Berarti terang memenuhi unsur. Nah, sanksinya terang, ada juga udah diatur undang-undang. Nah, cuma jaksa kadang-kadang tuntutannya kok jadi beda. Lah kok jadi nggak sesuai dengan ini? Lah polisi kan kaget. Gimana sih itu kan gitu? Bisa diwarain nanti sama klien kan gitu. Nah, kemudian ada lagi sebaliknya. Jaksa tuntutannya sudah maksimal, sudah tinggi. Nanti hakim berpandangan lain. Gitu. Karena ini yang menyakitkan banget itu seperti ini. Selalu putusan hakim tidak melihat fakta persidangan. Lalu apa yang digunakan? Sesuai keyakinannya. Hanya mulai keyakinan tadi ya, bukan pertimbangan tadi. Bukan, jadi fakta persidangan malah dikesampingkan. Nah, di putusannya beda. Contoh, korupsi 371 triliun, ya kan? Atau diluruskan malah 400 triliun, ya kan? Nah, malah hanya 6 tahun setengah contoh. Ini nggak fair. Itu jadi kalau masyarakat kita bilang mereka seperti itu jadi macam dagelan gitu ya.
ini lagi ada panggung ya drama Iya, gitu. Nah, maksudnya begini, kenapa saya harus cerita ke sana dulu? Artinya apa? Supaya masyarakat tahu, ketika menguasakan sesuatu karena dirinya berperan salah, tuntutan atau hasil tidak maksimal bukan kesalahan lawyer. Tapi kalau ini, mohon maaf ini Pak. Kalau yang ini kalau umpama yang 400 triliun kok hanya kena di angka 6 tahun, ini enak, nyaman dong lawyernya atau pengacaranya. Oh iya, ya kan, tapi berarti bayarannya kan malah lebih gede. Tapi menyakitkan. Menyakitkan siapa ini? Menyakitkan bagi pemirsa. Oh, pemirsa. Iya. Apalagi orang yang mengetahui tentang hukum. Menyakiti malah. Menyakiti, ini menyakitkan, menyayat hati masyarakat. Ini sakitnya itu karena hukumnya apa karena oknumnya? Mohon maaf ini kalau bicara hukum ini kan udah baku nih Mas. Iya, sekian tahun sekian kan gitu lah. Nah ini yang menyakiti siapa? Apa APH-nya atau siapa menurut saudara? Jadi gini, saya ada pengalaman, saya punya kawan ini Mas. Iya. Maaf ini tergabung dalam suatu organisasi juga, tapi nggak saya sebut ini. Iya. Itu memaknai oknum itu kalau dari 1.000 orang contoh ada 2 atau 4 orang yang nggak benar, itu baru dia memaknai oknum. Tapi kalau sudah terus-menerus dan seluruhnya seperti itu, saya kira masih bisa disebut oknum? Oh iya, sudah nggak bisa lagi. Iya, menurut saya nggak bisa ditolerir ya. Iya, jadi ini perlu diedukasi benar ini. Iya, karena apa? Nah ini sekali lagi, jadi kepada masyarakat supaya apa? Supaya ketika menguasakan sesuatu permasalahan kepada kantor hukum, terus hasilnya tidak maksimal, jangan juga menyalahkan polisi, jangan menyalahkan kemudian lawyernya, kemudian jaksanya, karena endingnya, finalnya ini benar-benar hakim. Iya, hakim. Nah maka masyarakat lalu berkesimpulan lagi, hakim hubungi aku kalau ingin menang. Nah ini kan parah lagi. Parah, iya. Karena hakimnya juga seperti itu. Tapi coba Bang, kita berpikir gini, coba ini kan mungkin pemikiran saya, mungkin pemikiran orang paling aneh di dunia. Coba sekali-kali hakimnya jadi pengacara, atau hakimnya jadi polisi, atau hakimnya jadi jaksa. Ini kalau seperti itu gimana coba kira-kira? Pasti kan dia akan merasakan juga kan gitu. Iya. Nah, makanya kan kalau kita bicara hukum ini cobalah yang real saja, jangan ada rekayasa. Tapi saya tidak menyampaikan kalau mereka rekayasa saja ya. Tapi di masyarakat itu loh 400 triliun kok hanya kena 6 tahun. Sedangkan ada perbandingan kan? Sedangkan ada yang hanya mencuri kapuk randu, ini bisa sampai 2 tahun. Nah ini kapuk randu kalau kita krusif berapa? Nah kalau 400 triliun dikali kapuk randu ini harusnya bertahun-tahun. Tapi nyatanya hanya sekian. Memang kurang fair. Mungkin harus diperbaiki lagi ya, jadi ditimbang tadi ya. Kalau oke lah, kalau kapuk randu itu 1 karung harganya 1 juta. Nah itu kena 2 tahun, harusnya dikalikan ya, yang 400 triliun itu dikalikan harga kapuk. Iya, harga kapuk tadi ya. Jadi masyarakat enggak kecewa ya. Gitu loh. Itu dari angka. Kalau kita bicara tindakan, sama-sama tindakan tidak benar sama. Berarti kalau kita oke lah, maling kapuk randu dengan korupsi, ini berarti kan sama-sama salah ya. Tapi kalau suruh milih kira-kira mau jadi apa ini? Jadi mending koruptor. Koruptor ya. Nah, celakanya lagi begini. Saya maaf ini ya, Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan juga Pak Gibran. Saya catat betul itu statementnya Bapak Prabowo. Iya, gimana? Kalau saya dipercaya oleh masyarakat memimpin Indonesia jadi presiden, pada saat itu, pada saat saya dilantik, saya akan kejar para koruptor itu. Oh gitu. Kalaupun sampai ke mana itu? Antartika. Nah, kalau ke gurun pasir yang paling jauh sekalipun, itu statement sebelum. Sesudahnya beda lagi Mas. Ini perlulah kita kaji bareng-bareng ini ada apa. Diingatkan gitu lah. Iya. Jadi dan itu statement sebelum. Nah, statement sesudah para koruptor, orang yang pernah merasa bersalah mengkorupsi uang negara, tolong dikembalikan. Nanti kita ampuni. Gimana cara mengembalikannya? Nanti tak ajarin caranya. Diam-diam aja. Ini gimana? Apa nggak berpotensi membimbing orang supaya korupsi, Mas? Oh iya, arahnya ke sana. Nah, jadi janganlah bikin statement yang timpang. Ya, kalau di ngopras ini sih jelas ini kalau kita bicara, mohon maaf lah, itu statement pejabat atau siapapun kita nggak ya. Tapi dimanapun kita kan butuh kepastian hukum ya. Kalau memang di situ ada maling randu atau maling singkong atau maling pisang gitu, ya silahkan diproses tapi sesuai dengan
aturannya ada. Iya. Termasuk tadi ini korupsi sekian triliun kalau bisa diproses, kalau bisa dikalikan, jadi ada efek jerah. Efek jerah, iya. Kalau Iya. seperti ini kan tidak ada efek jerah. Gitu. Iya. Terus gini Bang Pras, jadi setuju nggak saudara kalau saya mengatakan ada penindakan, ada pencegahan. Iya. Yang menurut saya efektif, menurut pandangan saya sebagai masyarakat, Iya. kalau upaya dimaafkan itu adalah bentuk supaya orang itu jerak, menurut saya nggak mengenai, Mas. Oh enggak kena, Iya. enggak kena. Tapi kalau si pelaku kejahatan terutama di sektor koruptor ini dihukum mati, itu secara auto itu efek jerah untuk yang Iya, lain. iya, iya. Jadi efek jerah itu plus penindakannya dilaksanakan. Ya, saya Gitu. lihat di luar negeri itu ada juga yang sampai dihukum sampai 500 tahun. Iya. Itu ada. Iya. Nah, umur kita aja paling tinggi 80 70 udah out kan gitu. Iya, Nah, di iya. sana ada hukuman sampai 500 tahun. Nah, ini harapannya bukan sih kita mencontoh luar negeri ya, tapi Iya, iya. bandingkan antara tadi maling kapuk dengan dengan koruptor itu. Iya. Jangan kok malah lebih hina maling kapuk gitu loh. Baik. Kan mengecewakan. Nah, ini menurut Mas Nur selaku paralegal itu gimana itu? Kalau saya sih tetap keadilan belum dapat. Belum Contohnya ya? gini, saya memaknai gini, ada bahasa, bukan bahasa ini, aturan malah udah jadi ini, equality before the law. Oh. Iya, jadi persamaan hukum di mata masyarakat. Hmm. Ini belum ketemu ini, Mas. Belum ya? Iya. Karena apa itu? Nah ini saya mengatakan sulit. Mungkin ini kita akan kupas di segmen berikutnya. Iya. Karena Bersama ngoperas tentunya ya. Iya, bersama ngoperas. Iya, tidak boleh di channel Iya, lain. karena Di channel lain belum ada. Iya, gitu. kali ini kan sebetulnya kita memberikan edukasi terhadap masyarakat. Iya. Supaya apa? Supaya masyarakat ketika memberikan kepercayaan terhadap lawyer itu tidak kecewa. Iya. Satu, lawyer juga ketika mengutus para legal atau mengutus staff itu supaya terang. Artinya setelah sampai di tujuannya di kliennya itu cobalah buka dulu jati dirinya, tugas-tugasnya, wewenangnya dan sampai di mana. Sehingga nanti tidak terjadi miss kan gitu. Iya. Oke ya, untuk keterangan dari saya terkait Legal dan sebagainya. iya para legal atau miss yang terjadi di masyarakat saat ini, mudah-mudahan dengan adanya obrolan singkat Iya, ini, dengan perasaan. ya, mudah-mudahan sudah bisa dimengerti oleh masyarakat bahwa ada yang disebut paralegal, Iya. ya. Nah, paralegal ini bukan lawyer, Iya. tapi adalah pembantu lawyer, Iya. ya, untuk seluruh pekerjaannya, kan gitu. Oke, dengan ini ngobrol bareng ngopras ada kejelasan bahwa paralegal itu satu bukan pengacara, Ya. tapi dia sebagai asisten atau pembantu lawyer atau advokat. Terima kasih Mas Nur. Sampai jumpa lagi ngobrol bareng ngopras. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke.